Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, senang bisa kembali menyapa dan menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara melalui kanal YouTube dalam refleksi malam hari ini. Hari ini kita sudah menjalani beberapa hari Natal. Suatu hari yang luar biasa ya, untuk kita semua, umat Kristen khususnya, luar biasa karena hari ini selalu menjadikan hari yang sukacita, berbahagia kita, rayakan Natal luar biasa. Tahun ini saya mendapati suatu realita yang luar biasa juga. Bagaimana kemudian jemaat-jemaat Kristen di berbagai tempat dengan demikian rupa, dengan kegembiraan yang begitu rupa juga merayakan Natal. Dengan antusias mereka masing-masing merayakan Natal. Di gereja masing-masing, di rumah mereka masing-masing merayakan Natal. Wah, luar biasa perayaan hari ini. Perayaan-perayaan Natal yang dialami dan dijalani oleh berbagai-bagai jemaat dan gereja. Begitu rupa, dari satu jemaat berpindah ke jemaat yang lain, satu jemaat merayakan Natal, mengundang jemaat yang lain, jemaat ini mengundang jemaat yang lain lagi, dan terus begitu. Sepertinya raya Natal ini menjadi sesuatu yang luar biasa, berganti-gantian dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal memang luar biasa untuk kita. Bagi saya pun Natal luar biasa. Karena Natal itu adalah kesukaan besar. Kesukaan karena sesuatu yang memang telah dibuat oleh Allah juga luar biasa. Di Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 12 kita bisa melihat di sana bagaimana kemudian kelahiran Tuhan Yesus diberitakan. Berbeda dengan yang lain, Injil Lukas memberitakan dengan versinya sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di sebuah tempat setelah perjalanan yang panjang dari Nazaret ke Bethlehem. Tuhan Yesus dilahirkan di satu tempat, yaitu Bethlehem, tetapi bukan di tempat yang umumnya terjadi persalinan. Entah di rumah persalinan atau di rumah sendiri, tetapi justru di tempat yang tidak biasa. Sampaikan di sana, Tuhan Yesus dilahirkan lalu dibungkus kain dan ditaruh di palungan. Dan itu menandai bagaimana Tuhan Yesus lahir di tempat yang tidak biasa. Di tempat di mana binatang-binatang ternak peliharaan biasanya tinggal di situ. Itu yang pertama. Lalu dilanjutkan juga dengan bagaimana kemudian malaikat-malaikat Tuhan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Malaikat-malaikat itu justru menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang. Para gembala-gembala yang sedang menggembalakan ternaknya, dombanya di padang. Dan mereka adalah orang-orang yang seringkali diabaikan, terlupakan, karena mereka adalah orang-orang kecil. Orang-orang biasa. Orang-orang yang pekerjaannya jauh dari keramaian karena mereka harus menggembalakan ternak dan gembalaannya ke padang, ke tempat-tempat di mana mereka mendapati rumput, bukan di kota-kota tempat di rumah yang ramai orang, tidak. Tapi jauh dari keramaian. Mereka adalah seringkali orang-orang yang terlupakan. Kesan pertama ketika membaca dan mengikuti alur cerita dari Injil Lukas ini, saya mendapati sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang hebat. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus lahir di tempat yang sederhana. Dan di situ tempatnya adalah tempat biasa orang pengembala mengumpulkan atau mengistirahatkan ternak gembalaannya, mengandangkan ternak gembalaannya. Dalam hal ini ada kesan bahwa ada hubungan Tuhan Yesus yang lahir dengan
tempatnya dan dengan kepada siapa para malaikat menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus, yaitu ke arah gembala. Tuhan Yesus seakan-akan sudah dari awal digambarkan akan menjadi gembala, menjadi pemimpin, menjadi penggembala. Bagi siapa? Bagi umatnya. Gambaran itu sudah begitu kelihatan ketika ia dilahirkan. Ketika berita itu disampaikan, kesannya seperti itu. Melihat kembali kepada cerita itu. Kita juga melihat kembali tentang kelahirannya, bukan di tempat yang biasa, umum kelahiran, tempat orang bersalin atau di rumah. Apalagi ia adalah Tuhan yang turun untuk menjadi sama seperti manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya untuk hadir serendah-rendahnya. Dan kerendahan itu juga dinyatakan di dalam kesederhanaannya ketika ia dilahirkan dalam kesederhanaannya. Di keluarga yang sederhana, di tempat yang sederhana. Dalam konteks ini juga kaitkan dengan para gembala, orang-orang yang sering kali terlupakan, terabaikan karena mereka adalah orang-orang kecil. Maka ini seakan-akan juga menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Injil Lukas mau katakan Tuhan Yesus datang untuk orang-orang kecil. Tuhan Yesus datang untuk mereka yang terlupakan, mereka yang kecil dan terlupakan. Dan ini saya kira sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain. Di Injil Matius, atau di Markus, atau di Yohanes. Ini khas dari Lukas. Nah, terkait dengan sekali lagi kisah ini dan kemudian kalau kita melihat dan merasakan apa yang kisah yang disampaikan oleh Lukas, maka ini menarik sekali. Menariknya adalah bahwa kelahiran Tuhan Yesus seakan-akan menandai dengan kelahirannya dan berita itu menandai dia sebagai yang dilahirkan untuk menjadi gembala bagi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahirannya di tempat yang sederhana. Dan kabar ini juga disampaikan pada para gembala, orang-orang yang sering dianggap orang kecil dan terlupakan, menandai, menunjukkan kepada kita juga bahwa Tuhan Yesus hadir untuk bagaimana menjadi jawaban atas harapan, kerinduan, doa bagi orang-orang yang sering menjadi orang, kelompok orang yang terabaikan, terlupakan, orang-orang kecil. Dalam hal ini kita juga bisa melihat misi itu yang disampaikan oleh Lukas, misi yang besar, yaitu Tuhan Yesus akan menjadi pembela bagi orang-orang kecil. Ini menarik, apalagi ketika kita bandingkan dengan perayaan-perayaan yang sering dan dilakukan hingga saat ini. Perayaan-perayaan yang sering dilakukan hingga saat ini, itu sifatnya lebih banyak seremonial, entah dilakukan di gedung gereja ataupun di gedung-gedung pertemuan yang disewa dan dibuat acara sedemikian rupa, meriah sedemikian rupa, hebat wah sedemikian rupa, bahkan dengan persiapan begitu panjang, dengan properti yang begitu banyak, dengan biaya yang juga tidak bisa dibilang sedikit. Perayaan-perayaan Natal justru fokus bagaimana mereka, para umat sekarang justru fokus pada bagaimana mereka bersuka-suka. Menunjukkan gebiarnya. Bahkan berlomba-lomba mungkin menampilkan wahnya. Sehingga kalau harapannya nanti pulang dari sini ada cerita tentang Natal di sana hebat, meriah dan luar biasa. Natal di sini wah hebat, meriah dan mengesankan begitu rupa. Ya,
Saya kira perayaan-perayaan seperti itu justru seringkali menjauhkan kita dari pesan Natal itu sendiri. Kalau saat ini berkaca dari Injil Lukas, maka perayaan-perayaan itu justru menjauhkan kita dari pesan yang ingin Lukas sampaikan kepada kita, kepada pembaca-pembaca Injil Lukas. Apa yang kita lakukan justru jauh dari inti pesan spiritualitas yang mau disampaikan dan mau dihidupkan di dalam merayakan Natal itu. Dalam Injil Lukas kita bisa merasakan bagaimana perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Itulah sebuah perayaan tentang kepekaan, tentang solidaritas, tentang kesederhanaan, dan tentang bagaimana menjadi sederhana supaya ia pun bisa merasakan bagaimana rasa orang-orang yang sederhana, apa yang dialami, dirasakan oleh orang-orang yang sederhana. Menjadi kecil supaya ia bisa merasakan bagaimana orang dalam kekecilan itu. Menjadi peduli supaya apa yang selama ini terabaikan mendapatkan porsi perhatian. Dan bukan hanya itu, tetapi dalam hal ini juga porsi perhatian itu memberikan warna, memberikan sesuatu sentuhan, sehingga sentuhan itu kemudian memberikan sebuah harapan dan lebih lanjut lagi keadaan yang baru, kehidupan yang baru, semangat yang baru. Saya bukan anti terhadap seremoni-seremoni. Seremoni-seremoni itu saya juga bisa menikmati dan menikmati luar biasa terhadap seremoni-seremoni seperti itu. Tetapi sebaiknya dalam hal ini berangkat dari perenungan, refleksi terhadap berita kelahiran Tuhan Yesus di Injil Lukas. Maka sebaiknya kita juga mengimbangi yang seremoni-seremoni tadi dengan sesuatu, dan sesuatu itu adalah pembaruan, sesuatu yang baru, model perayaan yang diimbangkan dengan bukan hanya seremoni tetapi sebuah perayaan dengan mengangkat pesan dari Natal itu sendiri, yaitu kepedulian, kasih, dan solidaritas juga dalam perayaan hidup kita, dalam Natal kita. Sehingga kita tidak hanya berhenti pada seremoni-seremoni, tetapi juga kita masuk kepada sebuah tindakan visioner untuk apa? Untuk menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang yang terlupakan. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kecil, yang tidak berdaya. Menjadi orang-orang yang bisa memberikan semangat, harapan, bahkan turut andil dalam menghadirkan peri kehidupan yang baru. Sehingga orang-orang, sahabat-sahabat kita yang kecil, yang terabaikan, yang terlupakan tadi, menjadi orang-orang yang juga diangkat harkat martabatnya, derajatnya, menjadi orang-orang yang kemudian juga punya kepercayaan diri, punya harapan dan cita-cita bahwa mereka pun mampu meraihnya, mendapatkannya pada waktunya kelak. Natal ini menjadi sebuah perayaan bersama dengan mereka, bersama dengan sahabat-sahabat kita yang terabaikan tadi, untuk sekali lagi melahirkan
melahirkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu sekali lagi itu tentang keyakinan, keoptimisan tentang hidup mereka, tentang keberhargaan hidup mereka, tentang harapan dan keyakinan mereka bahwa harapan itu bukan hanya sebuah mimpi di siang bolong, tetapi sebuah mimpi yang pada akhirnya yakin bisa menjadi kenyataan. Dan inilah pesan yang saya boleh tangkap dan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, supaya sekali lagi perayaan Natal kita makin lengkap, kemeriahan oleh karena pernak-pernik dan acara-acara seremonial itu tidak kemudian hanya selesai sekitar 2 atau 3 jam lalu hilang tinggal kenangan, tetapi juga mewujud dalam hidup kita, bahkan membekas menjadi sebuah cerita yang bisa diceritakan karena tindakan aksi sosial kita, kepedulian kita yang berkenan belajar dari Tuhan yang hadir untuk menyatakan kasih, solidaritas, dan menjadi sahabat bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang kecil dan sering terabaikan dan terlupakan. Mari kita bawa dan hidupkan semangat ini juga di dalam perayaan Natal kita tahun 2023 ini. Dan biarlah kemeriahan itu bukan hanya menjadi sukacita dan kemeriahan bagi kita sendiri, tetapi teman-teman kita yang lain pun, sahabat-sahabat kita yang lain pun, yang sekali lagi sering merasa dirinya kecil, tidak berharga, terlupakan, terabaikan, mereka pun boleh merayakan Natal dengan antusias dan merayakan sukacita mereka, merayakan meriahnya acara-acara ini. Karena apa? Karena mereka merasakan kehadiran dari kita yang juga berkenan melakukan seperti Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup mereka, yang hadir dengan mengingat mereka, yang hadir juga untuk menjadi sahabat, bahkan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Demikianlah refleksi kita malam hari ini. Kiranya refleksi ini membawa kita makin bisa menyelami makna Natal dan makin nyata bisa merayakan Natal bukan hanya kepada seremonial saja, tetapi kepada tindakan-tindakan kasih sebagaimana Tuhan Yesus lahir dan bertindak dengan menyatakan kasih kepada setiap orang, utamanya juga kepada orang yang sering diabaikan dan terlupakan. Kiranya Tuhan Yesus sebagai Putra Natal juga menolong kita untuk bisa merayakan Natal dengan cara seperti Ia telah hadir, dan pesan itu juga kita wujudkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Biarlah sekali lagi refleksi ini melengkapkan kita semua untuk hidup dalam perayaan yang benar dalam Natal kita tahun ini ataupun Natal-Natal yang akan datang. Mari kita tutup dengan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik yang telah hadir di dalam Yesus Kristus, bayi Natal yang boleh kami rayakan hari ini juga. Kedatangan-Mu yang luar biasa, dengan cara-Mu yang luar biasa, menyatakan bagaimana Engkau baik dan peduli kepada setiap orang, bahkan mengidentifikasikan dirinya sebagai Allah yang sederhana, Allah yang membela dan mengingat akan orang-orang yang sederhana, yang sering terlupakan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kembali melalui kisah Lukas ini. Terima kasih, dan sekali lagi kami mohon pertolongan Tuhan. Sentuh hati dan kehidupan kami, supaya kami hidup sebagaimana Engkau menghendakinya. Mohon ampun atas dosa dan salah kami, supaya kami pun terus boleh memperbarui hidup kami, hari lepas hari tanpa beban-beban karena dosa-dosa lain. Dan jadikanlah kami tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepadamu, yang berkenan juga untuk diberikan kasih, rahmat, dan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Shalom.